Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Akbar Mudhar Arifin rahimahullah. Malam ini saya ingin memulai pengajian dengan pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, jadi orang Islam itu hidupnya harusnya bahagia atau susah? Nah, ini kompak. Saya ulangi lagi. Jadi seorang muslimah itu hidupnya harusnya bahagia atau susah? Lah jamaah ini sudah bahagia atau belum? Katanya sudah bahagia tapi pengen bahagia lagi. Ibu-ibu sudah bahagia atau belum, Bu? Sudah katanya, tapi masih kurang ya. Mengapa bahagia ini penting? Tadi malam saya baru ikut pertemuan bahas soal happiness lab. Happiness lab itu lab kebahagiaan. Pesertanya kira-kira ada 80 orang dari seluruh dunia. Dari Amerika itu ahlinya ada 2, Profesor Elkonon, orang yang lahir di Rusia, guru besar neuroscientist di Universitas New York. Satunya lagi Profesor Otto Scharmer, guru besar di MIT. Satunya lagi pembicaranya itu Peng Lai Peng, itu kepala lab kebahagiaan Universitas Tsinghua, salah satu universitas terbaik di Beijing, Cina. Ini saya sudah terlibat yang kedua. Waktu ngobrol pertama kali saya tanya, why people now looking more to talking about happiness? Kenapa manusia sekarang itu kok lebih banyak lagi suka ngomongkan soal bahagia? Lalu saya ditunjukkan hasil risetnya. Setelah pandemi COVID ini, orang yang lagi mempertanyakan ulang hidup, makna hidup dan kebahagiaan itu naik hampir 80%. Apa sih makna hidup setelah pandemi COVID ini? Jadi rupanya pandemi ini membuat orang semakin bertanya dan bertanya, apa itu bahagia dan gimana caranya hidup bahagia. Nah, kenapa tadi saya bertanya orang Islam itu harusnya susah atau bahagia? Jawabnya semua bahagia. Alhamdulillah. Kan banyak orang yang mengatakan rugi dunya gak dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka.
Jadi di dunia susah enggak apa-apa, yang penting nanti di surga, kan gitu tuh. Ada yang begitu. Maka saya senang sekali mendengar jawaban ini tadi. Umat Islam di dunia ini selama hidup harusnya bahagia atau susah? Bahagia. Konon yang ngajarkan jangan bahagia, susah-susah enggak apa-apa, itu salah satunya adalah Senuk Hurubronya waktu itu, supaya umat Islam tidak usah merebut kemerdekaan di Indonesia ini. Makanya diajari sudahlah susah-susah tidak apa-apa, yang enak itu bagiannya Belanda. Makanya waktu itu selalu disebut Belanda kafir, kita ini orang pribumi muslim, tidak apa-apa orang kafir itu enak, yang penting kita sekarang di dunia ini menderita, nanti di surga kita golek ning swarga yo diidoni wong kafir kuwi. Waktu saya kecil saya juga sempat diajari begitu di kampung saya. Nah, Bapak Ibu, umat Islam itu harus bahagia. Coba kalau azan gitu, azan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu kan bisa diterjemahkan mari menuju kemenangan, tapi juga al-falah itu bisa mari berbahagia. Jadi hayya 'alas shalah, mari sholat. Setelah itu hayya 'alal falah, mari berbahagia. Coba kita ini diajak mari berbahagia. Salah satu doa Rasulullah, doanya agak panjang. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyina ma kanatil hayatu khairal lana wa tawaffana ma kanatil wafatu khairal lana. Allahumma inni as'aluka ridha 'ala qadaika wa nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi wal adli fil hikami wal ghadabi war ridha wa as'aluka syauqa ila liqa'ika wa ladatan nadri li wajhikal karim. Allahumma zayyini bi zinatil iman wa ja'alani hudatan muhtadin. Pernah mendengar doa ini? Sudah pernah toh? Minimal baru tadi dengar. Minimal kan baru tadi. Minimal tuh barusan dengar. Itu tadi sudah ada yang saya potong. Nah, ini salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Di bait kedua tadi itu bunyinya Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li wa tawaffani maka natil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah saya ini selama hidup itu baik bagi saya, dan matikanlah saya ketika mati itu baik bagi saya. Jadi umat Islam itu disuruh minta hidup yang baik, hidup yang membahagiakan. Makanya doa sapu jagatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya ini pernah waktu saya jabat bupati, teman saya di pondok SMS saya, Yoto, kamu sekarang tak lihat kok bahagia sekali jadi bupati. Terus saya jawab, kalau begitu mestinya jadi bupati itu susah apa bahagia? Ya harusnya prihatin kamu ini. Ah, prihatin itu beda dengan bahagia dan susah. Ya. Jadi bupati itu jadi apapun kalau saya ini harus bahagia. Memang kalau kamu lagi jadi kiai apa enggak bahagia? Saya ini prihatin, santriku kan menderita. Nah, kamu salah berarti aku yang. Mestinya kamu jadi kiai harus bahagia. Sama jadi bupati juga harus bahagia. Jadi apapun bahagia. Bapak Ibu yang lebih ekstrim lagi, Kang Yoto ini, saya ini biasa dipanggil Kang Yoto. Kang Yoto ini meyakini hanya orang-orang yang bahagia yang nanti matinya husnul khotimah. Siapa yang bahagia? Coba angkat tangan. Coba, masa bahagia kok orang angkat tangan? Ini bahagia loh. Coba bahagia, angkat tangan, bahagia.
Nah, ini berarti ini semua nanti punya potensi mati husnul khotimah. Lalu ada yang tanya, masa orang susah nggak bisa mati husnul khotimah? Saya belum dapat hadis maupun Al-Qur'annya kalau yang susah itu husnul khotimah. Jadi kalau yang nanti ketemu hadisnya atau Al-Qur'an ayatnya, nah itu boleh itu. Berarti ada peluang juga. Tapi kalau saya milih mati bahagia kok daripada mati susah. Kenapa kok hanya orang yang bahagia yang bisa husnul khotimah? Coba ayat yang sering kita dengarkan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang diundang oleh Allah jiwanya, kembalilah jiwa-jiwa ya, kepada Tuhanmu dan kepada surga. Siapa itu? Yang jiwanya mutmainnah. Maaf, kira-kira orang susah itu jiwanya mutmainnah enggak? Enggak mutmainnah. Orang yang susah itu gelisah terus. Makanya yang disebut orang yang bahagia itu adalah kebalikannya orang bahagia itu orang susah. Siapa orang susah itu? Orang susah itu orang yang apa yang ditunggu tidak datang, yang datang tidak ditunggu. Sing dinteni ra teko, sing teko ora dinteni. Kuwi jenenge wong susah. Wong kecewa ini. Ya, wong kecewa. Seorang mukmin ini bisa mutmainnah hidupnya dalam situasi apapun. Kenapa? Sudah selesai hidupnya, maka disebut radhiyatam mardiyah. Orang yang mutmainnah bahagia inilah makanya dipanggil oleh Allah. Kematiannya itu kematian yang dipanggil kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah sekarang jadi umat Islam itu harus bahagia apa harus susah? Harus bahagia atau susah? Bahagia. Sudah bahagia semua? Sudah? Ingin lebih bahagia lagi? Nah, memang bahagia itu sebenarnya ada 3 level ya, 3 level. Bahagia karena ekosistem, bahagia karena lingkungan, tapi ada level pertama, bahagia karena memang di dalam diri kita ini menyiapkan diri untuk bahagia. Nah, siapa yang ingin bahagia dia harus punya minimal 3 mental. Yang pertama, selama hidup ini menjadi mental tuan rumah, sahibul bait, menjadi khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu artinya tuan rumah kehidupan ya. Jadi tuan rumah kehidupan. Jalaluddin Rumi, sastrawan sufi yang paling hebat yang meninggal di Turki itu, dikagumi di mana bukunya diterjemahkan di barat sebagai bapak spiritual modern. Dia selalu mengatakan, ana sahibul hayah, sayalah tuan rumah kehidupan ya, tuan rumah kehidupan. Bapak Ibu, tuan rumah itu minimal tuh punya 3 mental cirinya. Yang pertama adalah istirhab. Dia selalu menyambut apapun yang datang kepada dirinya. Tuan rumah itu siapapun yang datang disambut. Kalau lagi punya hajatan gitu kan, diundang enggak diundang kan ya enggak pernah dicek kok itu diundang kok ora teko to iki. Iki orang ini undangan atau bukan, enggak dicek siapapun. Apalagi kita tuan rumah kehidupan. Kehidupan itu tamunya cuma 2,
Tamu pertama adalah yang menyenangkan, tamu yang kedua tidak menyenangkan. Kehidupan ini isinya cuma masalah. Orang Inggris mengatakan life is a series of problem. Hidup itu adalah rangkaian dari masalah. Orang Arab mengatakan al-hayatu silsilatun minal masyakil. Hidup itu rangkaian dari problem. Siapa yang jamaah ini yang masih punya masalah angkat tangan? Siapa yang punya masalah angkat tangan? Loh, iki wong bermasalah kabeh? Maksudnya masih punya masalah. Bagus, itu tandanya masih hidup. Ya, siapa yang nggak punya masalah? Ya kalau sudah mati. Jadi kalau sudah mati tidak punya masalah. Tandanya hidup itu memang punya masalah. Jadi tandanya hidup apa? Tandanya hidup apa? Alhamdulillah masih punya masalah. Maka istirhab, ayo kita sambut masalah itu. Ya, masalah itu ayo kita sambut. Ini pengalaman pribadi saya, Pak. Saya ini dulu kan sejak dulu guru saya ini dosen. Yang namanya dosen itu, Pak, lihat orang gegeran itu paling tidak senang, Pak. Paling takut lihat orang gegeran. Gak bisa tidur saya kalau lihat orang gegeran. Orang dosen itu yang namanya lihat orang ngomong keras saja tuh langsung perasaan, ada apa ini? Tiba-tiba saya nyemplung di politik. Di politik itu setiap hari lihat orang gegeran tahun 98 itu. Itu saya nggak bisa tidur, kadang-kadang saya bawa. Kok rumit ya politik ini? Apalagi saya jadi sekretaris waktu itu. Harus damaikan, harus orang gegeran terus menerus, perutnya minta ampun. Waduh. Setelah saya ngerebut jabatan bupati itu, waduh. Ruwetnya kayak apa? Hari ini jam ini saya senang dapat dukungan, tapi handphone mati satunya bunyi, Pak yang sana nggak jadi dukung Pak, ternyata buju itu Pak. Sedih. Jadi yang namanya senang susah, apa yang diharapkan datang silih berganti. Sejak itulah kemudian saya mulai istirhab. Hai masalah, datanglah dan kusambut engkau apapun kau yang datang. Mau mengecewakan, mau menyulitkan, mau memudahkan, kusambut engkau karena engkau adalah bagian dari hidupku. Langsung bisa tidur nyenyak saya. Hei utang tak terima utang. Hei sakit tak terima sakit. Hei apapun saya terima. Saya dikhianati, dibujui, saya terima. Lalu ada orang bisiki saya, Pak, Bapak tuh dibujui, dia hanya ngomong tok di depan belakang dia tertawa. Enggak apa-apa, yang penting di depan saya dia baik dan tertawa. Soal di belakang dia nangis, ngumpat-ngumpat saya, enggak apa-apa, itu urusan dia bukan urusan saya. Ini namanya istirhab. Jadi marhaban bihudurikum, gitu kan? Selamat datang wahai masalah. Selamat datang wahai yang menggembirakan maupun yang menyusahkan. Selamat datang kesulitan dan kemudahan. Sik aku takon, iso apa kira-kira ini? Iso ora? Matoh. Coba sekarang dadanya dipegang semua. Dadanya dipegang. Semua dadanya dipegang. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang masalah. Selamat datang problem. Selamat datang yang menyakitkan. Selamat datang yang membahagiakan. Semua kita terima. Udah, jadikanlah dadanya ini luas, jangan dada yang sempit. Mek iso nrimo sing enak tok, sing gak enak gak iso nrimo. Iku jenenge dadane sempit. Dah lebar toh dadanya sekarang. Tarik nafas. Yes. Ya. Yang punya suami sakit, terima. Yang punya anak sakit, terima.
Punya istri sakit, terima. Orang tua sakit, terima. Semua diterima. Istirhab ini, marhaban bikudurikum. Udah, marhaban aja semuanya. Inilah tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik itu selalu marhaban, terbuka terhadap semuanya. Bukan orang yang tertutup dan nutup-nutupi. Yang kedua, ciri tuan rumah yang baik itu selalu bersyukur. Ya, syukur. Jadi tidak ada tuan rumah itu ngerdumel, gerutu tuh gak ono. Ya. Tuan rumah itu selalu bersyukur. Ya, disyukuri. Ini alhamdulillah datang ini. Tuh, semua disyukuri. Orang syukur itu selalu melihat yang positif-positif, yang baik, yang nggak baik-baik nggak dilihat. Nah, dimaksimalkan yang bagus-bagus ini dimaksimalkan. Yang kurang bagus mulai oke, saya hanya fokus yang ini aja. Toh hidup saya pendek sebentar. Bukan saya tidak mau, nggak apa-apa. Tapi saya akan memilih hal-hal yang baik. Ini tuan rumah yang baik, yang selalu bersyukur. Nah, yang ketiga, ciri tuan rumah yang baik itu ruhama, selalu menyayangi, mengasihi, memberi, ya, ngelayani semua tamunya. Nggak ada tuan rumah itu ngersulo, oh tamune kok ngene ya. Itu bukan tuan rumah yang baik. Ya. Tuan rumah yang baik itu yang tidak pernah ngersulo. Sama dengan pelayan. Pelayan itu nggak pernah ngersulo. Orang datang mau makan, mau apa, bahkan mohon maaf. Ya. Pelayan itu kalau dapat kritik, dia ngersulo susah apa senang kalau dapat kritik? Bapak-bapak, ibu-ibu, pelayan tuh kalau dapat kritik, namanya bahasa Inggrisnya feedback. Feed itu makanan balik. Itu mental modelnya, cara mikirnya ini umpan balik. Oh, ini perbaikan. Dia terima kasih atas saran dan kritiknya. Kenapa? You problem is my business, katanya. Kesulitanmu itulah peluangku. Jadi kalau kamu mengkritik aku, mengeluh kepadaku, itu tandanya aku masih berguna untuk kamu. Dan saya punya peluang untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau punya orang tua susah, anak susah, istri susah, suami susah, tetangga susah, alhamdulillah. Karena itu tuan rumah kita tuan rumah, dia tamu kita. Udah kita terima. Survei, ya, menurut Kepala Staf Kantor Presiden, selama Covid ini 75% kekerasan rumah tangga naik. Kenapa kok naik? Karena dulu kan begini, inginnya semua tinggal di rumah dengan baik, gak berani keluar. Setelah tinggal di rumah lama-lama gak tahan, makanya geger terus sama keluarganya. Nah, apa yang kurang? Fisiknya di rumah, tapi jiwa dan pikirannya tidak hadir secara penuh. Dia tidak marhaban, tidak menyambut, tidak syukur, dan semangat di dalam rumah bukannya saling melayani, tapi menjadi saling menuntut dan saling meminta. Makanya susah kalau begini nih, nggak bisa bahagia. Ini yang pertama. Jadi mari kita menjadi tuan rumah kehidupan. Gitu. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi apa? Tuan rumah kehidupan. Bahwa ada orang lain yang merasa tamu terus, nggak apa-apa. Ada orang nggak merasa jadi tamu terus, nggak apa-apa. Kalau undangan jadi tuan rumah kehidupan, jangan sampai jadi tamu di kehidupan ini. Tamu itu apa toh cirinya? Tamu itu cirinya merasa orang asing. Wah, saya kan tidak ikut punya rumah, saya kan tidak tanggung jawab. Tamu itu minta dilayani, bukan yang melayani. Ini di masjid ini Bapak Ibu jadi tamu apa bukan ini? Jadi tamu. Oh. Hamba tamunya Allah, bukan tamunya takmir. Nah, kalau tamunya takmir ini mesti ngedumel terus, takmirnya iki kurang, masuk roti kok dikei sitok. Nah, itu. Nah, itu kalau tamunya takmir, tapi kalau tamunya Gusti Allah lain lagi.
Oh, tamunya Gusti Allah gak oleh jajan gak apa-apa. Aku gak golek ngene-ngene iki, aku meng golek ning kene iki dekat dengan Gusti Allah. Saya ingin mencari ilmu, saya ingin ibadah kepada Allah. Nah, itu. Kalau perlu di sini saya ikut melayani yang lain. Wong aku ki tuan rumah kok. Makanya kalau ada tamu, ada tamu yang bagus gini. Kowe aja mrumangsa tamu, anggap kowe ya sing di omah dhewe, ngono to. Itu supaya merubah mental. Jangan menunggu, jangan minta dilayani. Nah, orang hidup ini kalau sudah nunggu minta dilayani gedumel, bahagia apa tidak? Bahagia atau tidak? Saya ini kan sudah mulai jadi orang tua ya. Jadi orang tua. Saya waktu jadi bupati itu, nomor handphone saya ini kan saya berikan ke seluruh rakyat. Siapa saja. Waktu itu tahun 2008 handphonenya masih begini nih loh. Nih handphonenya masih jadul begini nih. SMS ini sehari pernah 200 sampai 300. SMS itu kira-kira kalau nge-SMS bupati itu isinya masalah atau kebahagiaan? Kok yo ngerti? Masalah tok. Pak, pupuk langka di desa saya, Pak. Pak, banjir. Pak, iki dulurku loro kok ning rumah sakit ora diopen-openi, Pak. Ki ngurus KTP kok di angel-angel ya petinggi, Pak. Ada yang sampai ngene nih. Kang Yoto picek tuh piye dalanku ora didelok-delok gitu. Ini. Lu bayangkan ini. Nah, coba kalau kira-kira nih wong bupati kok di SMS ngono kuwi iki. Kuwi ning ati rasane piye kira-kira? Hah? Piye coba rasane piye ngono ki? Nah, coba. Kalau belum merasa tuan rumah, kalau belum merasa pelayan, susah. Apa maneh kok merasa penguasa? Aku ki penguasa, bupati kok dinyeki rakyat. Sopo ki? Golek ana sing telepon iki sing SMS iki. Betul enggak? Betul. Iku lek penguasa. Tapi kalau pelayan, saya bilang kemuliaan pelayan itu adalah mendapat keluhan para tamu yang dilayani. Berarti dia nganggep aku jadi pelayan, makanya saya percaya, makanya dia kirim SMS ngeluh ke saya, bukan ngeluh ke orang lain. Alhamdulillah. Saya bilang pada istri saya, alhamdulillah Bu, awake dhewe sing dikeluhi sik anakku ngono. Ya. Karena saya memang masih jadi pelayan. Lama-lama saya nikmati. Lalu orang tanya, golek apa to Kang? Dadi bupati kok rino wengi kaya ngono kuwi. Golek masalah ku ya ngono. Gitu. Cari masalah. Dengan begitu ternyata saya bisa jadi bahagia. Makanya tidak mengeluh. Dan saya ajak pegawai saya, jangan mengeluh. Ayo ini masalah. Kalau Jumat ini, kayak besok itu jam 1 sampai jam 3, almarhum Pak Arifin pernah datang di pendopo saya. Lihat orang rakyat itu berebut mic. Siapapun boleh ngomong. Dan ada yang ngomong itu marah-marah, ada yang nyelak-nyelak saya. Satpol PP sampai mau nurunkan, saya bilang jangan kamu turunkan. Yang jadi bupati itu saya pelayan, dia bos saya. Mari kita dengarkan, kamu kan pembantunya bos, kamu kan pembantunya kepala pelayan. Jadi layani dia, biarkan dia bicara puas-puasnya. Nggak ada sensor, 2 radio orang boleh dengarkan, ngomong apa saja boleh. Kenapa? Saya menghayati, inilah sohibul bait kehidupan. Saya bukan tamu di Bojonegoro. Saya adalah tuan rumah Bojonegoro. Saya adalah kepala pelayan bagi rakyat saya. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan rakyatnya. Saya ini masuk belum apa-apa dibanding Rasulullah, dibanding para sahabat, melayani umatnya, saya bilang gitu. Sudah biarkan kehormatan saya hari ini adalah diumpat-umpat dan dimarahi oleh bos-bos saya ini aku. Lah, saya jadi nyaman, tapi dikritik sama teman saya yang sesama pondok dulu. Kamu jadi bupati kok seneng ya? Saya bilang ora iso, aku mbok kon susah. Wong aku ki dadi bupati ki jane golek masalah kok tak seneng iki leh masalah kok aku ngono. Wong aku leh masalah kok susah iki piye gak repot aku ya ngono. Nah ini. Lalu Bapak Ibu, bahasa Arab muridun itu adalah orang yang ingin. Jadi murid itu bahasa Arab sebenarnya. Muridun itu orang yang selalu ingin.
ingin naik hidupnya, ingin lebih baik, ingin lebih pinter, ingin lebih mampu. Itu muridun. Dan orang yang bahagia itu yang bermental muridun. Kenapa Bapak Ibu? Coba kalau murid yang tidak baik itu terima soal ujian, ngeresuloh apa seneng? Ngeresuloh. Tapi kalau murid yang baik dikasih soal yang sulit, apa katanya? Seneng. Murid yang baik itu cirinya 3. 1 husnudzon, 2 ridho, yang ketiga sabar. Itu murid yang baik. Murid yang baik itu husnudzon. Dikasih soal angel karo gurune ngomong, guruku ki pancen ngerti, aku kudu dikek soal sing angel. Dan siapa gurunya kita ini? Allah Al-Murabbi. Gusti Allah pendidik kita semua. Rabbul Alamin, Murabbi, pendidik. Jadi kalau kita dikasih soal oleh Allah, masalah yang datang ini kok sulit, menyusahkan, kita tetap alhamdulillah, ridho. Makanya Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi asabani bi khairan aw sarran. Alhamdulillah saat menerima susah, yang baik maupun yang tidak baik, Rasulullah itu tetap alhamdulillah. Diberitahu istrinya sakit, alhamdulillah. Loh kok gak ada yang jawab? Diberitahu dapat rezeki, gajinya naik, anaknya sakit, orang tuanya meninggal. Loh kok gak ada yang alhamdulillah iki piye toh? Dikasih apa saja alhamdulillah. Wong Rasulullah itu jelas kok, alhamdulillahilladzi asabani bi khairan aw sarran. Saya tadi pagi jam 5 dapat berita, teman saya bilang orang tuanya meninggal, sudah 4 hari ini tidak sadar karena stroke dan meninggal. Saya bilang alhamdulillah, itu hadiah terbaik untuk orang tuamu. Saya bilang alhamdulillah. Waktu ibu saya meninggal, bapak saya meninggal, saya larang adik saya nangis. Ibu saya meninggal tuh saya larang nangis. Kalau kamu nangis, saya nggak akan lagi ke rumahmu. Kenapa? Saya percaya bahwa kematian itu al-mautu hadiyatun lil mu'minin. Kematian itulah hadiah terbaik buat orang mukmin. Maka ini pasti kematian terbaik. Doa kita husnul khotimah. Kita ini kadang-kadang kan nggak konsisten. Coba setiap hari berdoa, minta surga, diberitahu malaikat, piye kowe tak cabut piye surga, gelem to gak? Gelem terus jadi. Lah kok sesek. Padahal dungane apa? Ya Allah, bila saya surga ya Allah, matikan saya husnul khotimah. Malaikate teko bisiki. Ki wayahe kowe ya husnul khotimah mlebu swarga, gelem to gak saiki ngono. Kira-kira piye jawabe? Engko sik sehat. Wis siap terus? Siap. Loh, mestinya kita siap terus toh. Wong itu misterinya Gusti Allah kok. Saya ini punya pengalaman pribadi. Sejak umur 29 tahun, setiap kali keluar rumah itu, saya bilang pada diri saya, Suyoto, ini mungkin terakhir kamu keluar rumah, hidup. Setelah itu mungkin kau balik mati. Kenapa? Karena saya punya teman, dosen IPB, janjian sama saya pagi, sore saya dapat berita dia kecelakaan meninggal. Saya ngantar jenazahnya ke Bogor, saya lihat anaknya kecil di rumahnya itu, istrinya itu, saya harusnya mau nasihati istrinya. Tapi yang kebalik, saya dinasihati istrinya. Apa katanya? Mas Yoto, tolong ikhlaskan suami saya. Saya ini bingung. Wong dia yang kehilangan suami kok malah saya suruh mengikhlaskan. Disitulah saya tahu rahasianya. Ternyata dia selalu berdoa, Allahumma inni Allahumma inni as'aluka ridho ala qada'ika. Ya Allah, berikan saya keridhaan menerima seluruh keputusanmu, tapi juga ahyini makanatil hayatu khairali wa tawaffani makanatil wafatu khairali. Matikan ketika mati itu baik bagi saya, dan hidupkan ketika hidup itu baik bagi saya. Dia percaya inilah kematian terbaik buat suaminya. Tidak ada nangis, Pak. Lalu apa yang harus ditangisi kalau kita doa kita ini berikan dia husnul khotimah, kematian terbaik? Memang kematiannya orang husnul khotimah itu harus ditangisi. Nah ini sudah adzan ini. Kayaknya 2 ini yang penting sekarang.
Jadi mari jadi murid yang baik dari Gusti Allah, selalu husnudzon, selalu ridho, selalu sabar menghadapi kehidupan ini. Wes, ngajine mau loro. Sing siji apa? Jadi tuan rumah kehidupan. Sing nomor loro jadi murid. Murid yang baik dan tuan rumah yang baik. Insya Allah kalau kita hayati, kita amalkan, kita akan bahagia. Jangan jadi tamu dan jangan jadi penghakim. Orang yang suka menghakimi terus. Karena penghakim itu berjarak. Itu bagiannya Pak Hakim terus. Orang usah melu-melu jadi hakim bendino. Kayak salah, kayak kurang ini. Nah, orang yang tukang nyalahkan orang itu gak bahagia. Tapi kalau jadi murid bahagia. Tuan rumah lebih bahagia daripada tamu. Mari kita jadi tuan rumah, mari kita jadi murid. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bahagia. Insya Allah mati husnul khotimah karena hidup kita bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.